Kalau dulu 1 dinar emas bisa membeli seekor kambing, lalu 1 dirham perak bisa membeli apa? Banyak orang mengenal dinar dan dirham sebagai uang logam di masa lalu. Tapi sampai hari ini, masih banyak yang bingung. Ada yang mengira dirham itu mata uang negara Arab modern, padahal yang dimaksud di sini adalah dirham perak, yaitu koin berbahan perak yang sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu dalam perdagangan. Secara sederhana, dinar adalah koin emas, sedangkan dirham adalah koin perak. Keduanya sama-sama logam mulia, tetapi nilainya berbeda karena emas jauh lebih langka dan lebih mahal dibanding perak. Dinar klasik biasanya memiliki berat sekitar 4,25 gram emas. Sedangkan dirham klasik umumnya berada di kisaran 2,975 gram perak. Namun di zaman modern, banyak versi dirham yang beredar. Ada yang 2,97 gram, ada yang 3 gram, bahkan ada juga yang 3,11 gram. Inilah yang sering membuat orang bingung. Kenapa bisa berbeda? Karena tidak semua dirham modern mengikuti standar historis yang sama persis. Ada produsen yang menggunakan pembulatan modern, ada yang memakai standar mint tertentu, dan ada juga yang membuat ukuran sedikit lebih berat agar terasa lebih solid atau lebih menarik di pasar kolektor. Jadi ketika membeli dirham, jangan hanya melihat namanya saja. Perhatikan juga beratnya, kadar peraknya, dan siapa produsennya. Karena ada dirham yang benar-benar perak murni, ada yang collectible, bahkan ada yang hanya replika atau silver plated. Lalu kalau 1 dinar dulu bisa membeli seekor kambing, bagaimana dengan dirham? Karena dirham nilainya lebih kecil, penggunaannya dulu lebih banyak untuk transaksi harian. Misalnya untuk membeli makanan, kebutuhan rumah tangga, atau membayar upah pekerja. Jadi kalau dinar bisa dianggap sebagai penyimpan kekayaan dalam jumlah besar, maka dirham lebih dekat dengan alat transaksi sehari-hari. Di masa sekarang, konsep itu masih terasa mirip. Harga emas sudah semakin tinggi sehingga tidak semua orang mampu membeli dinar emas secara rutin. Sedangkan dirham perak jauh lebih terjangkau. Inilah alasan kenapa banyak orang mulai melirik perak. Dengan modal yang lebih kecil, seseorang sudah bisa mulai memiliki logam mulia fisik. Selain itu, sebagian orang juga menyukai perak karena bentuknya unik, bisa dikoleksi, dan memiliki sejarah panjang dalam perdagangan dunia. Namun tentu saja investasi dirham atau perak juga punya risiko. Perak biasanya memiliki spread jual-beli yang lebih besar dibanding emas. Artinya selisih harga beli dan jual bisa cukup jauh. Selain itu, tidak semua toko mau menerima buyback dengan mudah seperti emas. Perak juga lebih besar dan lebih berat jika disimpan dalam jumlah banyak. Belum lagi masalah kadar dan keaslian. Karena itulah penting membeli dari penjual terpercaya dan memahami spesifikasi produknya. Menariknya lagi, rasio harga emas dan perak juga terus berubah sepanjang sejarah. Dulu perbandingan nilainya jauh lebih dekat dibanding sekarang. Itu sebabnya ada orang yang merasa perak saat ini relatif murah dibanding emas. Tapi apakah dirham pasti membuat kaya? Tentu tidak sesederhana itu. Baik emas maupun perak tetap merupakan aset yang harganya bisa naik dan turun. Logam mulia lebih cocok dipahami sebagai alat penyimpan nilai jangka panjang, bukan cara cepat menjadi kaya. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya memiliki dinar atau dirham, tetapi memahami apa yang kita beli, bagaimana cara menyimpannya, dan apa tujuan kita memilikinya. Jadi menurut kamu, kalau diberi pilihan hari ini, lebih menarik mengoleksi dinar emas atau dirham perak?